Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, santriwan santriwati yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyaksikan video perkenalan lingkungan pesantren Ma'had Tahfidzul Quran Al-Amin Ngerambe. Kita akan mengenali, kita akan kasih tahu tempat-tempat yang akan kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari nantinya di pondok ini. Oke. Yang pertama kita akan mulai dari masjid ya. Jadi ini masjid, sebenarnya ini musola karena tidak kita gunakan untuk sholat Jumat. Musola Al-Amin namanya ini. Ini adalah musola yang akan kita gunakan untuk sholat fardu sehari-hari ya. Akan tapi karena keterbatasan musola yang dalam masa rehab, mungkin sementara di awal-awal nanti untuk santri putri sholatnya tidak di aula, tidak di musola, maaf, tidak di musola, akan tapi di aula ya. Dan musola ini tidak hanya untuk tempat sholat saja, tapi musola ini juga berfungsi sebagai kelas 9, jadi tempat pembelajaran KBM kelas 9, juga untuk tempat hafalan di pagi hari dan sore hari gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Baik, yang kedua kita menuju ke lapangan ya. Ini lapangan utama Ma'had Tahfidzul Quran Al-Amin Ngerambe. Biasanya kita gunakan lapangan ini untuk upacara, kemudian untuk olahraga, kegiatan pramuka, kegiatan tapak suci, dan kegiatan-kegiatan outdoor yang mengumpulkan seluruh santri gitu ya. Biasanya juga di sini untuk acara-acara outdoor ketika event-event seperti 17-an, kemudian Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Oke, yuk kita lanjut. Ya, di sebelah sana kita lihat itu adalah bangunan utama, meliputi aula, kemudian ruang tamu, ruang ustadz, dan banyak lagi di sana. Ayo kita ke sana. Selanjutnya di aula ini namanya Aula Al-Fatih ya. Jadi setiap ruangan di Ma'had ini ada namanya ya. Dan ini namanya ruangan Aula Al-Fatih. Aula Al-Fatih ini satu berfungsi sebagai aula. Aula itu tempat untuk berkumpul semua santri ketika ada acara-acara yang mengumpulkan seluruh santri. Kemudian untuk pertemuan wali santri juga. Kemudian untuk pengajian rutin setiap hari Ahad, dan juga berfungsi sebagai perpustakaan. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa saja. Yuk. Ya. Oke, kita sekarang masuk di dalam aula. Ini kita sudah siapkan meja belajar untuk kalian. Nanti setiap santri mendapatkan satu meja seperti ini, dan ini sudah ada nama-nama kalian ya. Jadi kalian nanti bertanggung jawab untuk merawat meja-meja ini. Baik, seperti yang Ustadz katakan bahwa di sini juga berfungsi sebagai perpustakaan ya. Di sini Ustadz punya koleksi kitab-kitab, buku-buku bacaan yang banyak sekali. Ada buku-buku komik, ada buku novel, ada buku ilmiah dan lain sebagainya. Dan ini bacaan yang sangat seru ya. Nanti kalian bisa baca di sini ketika waktu-waktu longgar, waktu-waktu tidak ada kegiatan seperti hafalan atau kegiatan belajar mengajar. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita akan lanjut ke ruangan sebelah timur dari aula, yaitu kantor. Yuk. Sekarang kita sudah berada di sisi timur dari bangunan aula, yaitu ini adalah kantor ya. Jadi nanti Bapak Ibu wali santri atau siapapun ketika datang ke sini, yang pertama kali ditemui adalah ustadz ustadzah yang ada di kantor ya. Jadi dari depan langsung masuk menuju kantor. Yuk kita ke kantor sekarang. Oke, ini sekarang kita berada di depan kantor ya. Jadi nanti anak-anak santri-santri kalau ada keperluan apapun dengan ustadz ustadzah, misalkan kalian sakit minta obat, kemudian ada keperluan pas KBM atau apapun, jika kalian memerlukan ustadz-ustadzah, kalian bisa menemui, panggil ustadz-ustadzah di kantor ini. Di samping kantor ini ada mini koperasi ya, jadi anak-anak bisa beli kebutuhan kalian sehari-hari di koperasi ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke sisi depan, bagian depan dari
kantor, yaitu adalah ruang tamu. Yuk sekarang kita masuk ke ruang tamu. Yuk. Nah, jadi di sini kita jika nanti ada tamu entah dari sekolah lain atau tamu dari luar, kita akan tempatkan untuk tamu-tamu kita di ruangan ini ya. Dan ruangan ini juga bergandengan langsung bersambung dengan ruang komputer. Kita lihat di sebelah sini. Di sini ada 5 unit komputer dan nanti anak-anak akan diajarkan mengoperasikan komputer dengan program dasar. Oke ya. Baik, cukup untuk di ruangan utama, bangunan utama. Kita akan pindah ke asrama. Yuk, bangunan utama kita akan menuju ke asrama putra, bangunan asrama putra ya. Baik, kita akan mulai di sini. Kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat ke sana. Di sana ada 3 ruang yang semuanya nanti akan menjadi asrama putra, ruangan asrama putra ya. Ayo kita lihat satu persatu. Jadi ini adalah ruang Biruni ya. Ini ruang Biruni yang akan menjadi asrama 1 ya, ruang Biruni. Kemudian yang ini adalah ruang Khawarizmi. Ini namanya ruang Khawarizmi, tapi entah kemana ini tempelannya lepas ya. Ini namanya ruang Khawarizmi. Yang sebelah sini ini namanya ruang Rantisi ya. Jadi ini ruang Rantisi atau asrama 3, nanti jadi asrama anak-anak juga asrama santri putra. Ini juga tempelannya lepas ya. Oke, cukupnya dari asrama. Kita akan menuju ke kamar mandi. Yuk kita ke kamar mandi ya. Di sini ada 10 pintu kamar mandi ya. Jadi ada 10 kamar mandi. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir antri kelamaan ya. Jadi karena ada 10 kamar mandi dibagi seluruh santri putra, mungkin 1 kamar mandi bisa untuk 4 atau 5 anak ya. Hanya saja 1 kamar mandi ini dikhususkan untuk Ustadz yang ada di asrama. Dan ini mesin cuci untuk apa Ustadz? Ini mesin cuci hanya untuk mengeringkan saja supaya cepat kering baju-baju kalian ya. Dan di sebelah sana juga ada tempat mencuci baju. Kemudian menjemurnya di mana Ustadz? Menjemurnya nanti di sebelah sini ya. Yuk. Ya, jadi ini di sebelah sini. Dan kalau kita bisa lihat ke sana, jadi di sana ada tandon air kita. Jadi insya Allah di sini tidak ada cerita kehabisan air ya, nggak ada cerita kehabisan air. Jadi insya Allah air melimpah selama sistem sanyo dan perairan kita tidak ada yang rusak. Insya Allah air akan selalu tersedia. Jadi anak-anak nggak usah khawatir soal itu ya. Oke. Baik, sekarang kita ada di samping barat aula. Samping barat aula karena kita akan menuju ke area asrama putri ya. Jadi jalannya menuju area asrama putri itu sebelah sana ya. Jadi batas wilayah santri putra itu hanya sampai di lapangan ini. Jadi kalau masuk ke jalan sana itu harus dengan izin ustadz atau ustadzah karena sudah masuk area putri. Yuk kita ke sana. Lagi saya tekankan ya bahwa sampai di batas ini adalah wilayah akhir dari santri putra. Jadi santri putra tidak boleh masuk ke area ini karena ini sudah memasuki wilayah putri. Oke, baik yuk. Nah, oke. Ya, sebelum kita ke area putri, di sana kita bisa lihat ruangan dari Galvalum itu adalah gudang untuk menyimpan peralatan tukang, peralatan yang jarang dipakai. Gudang ada di sana dan juga di sini ada dapur ya. Ya, di sini dapur kita untuk santri bisa ngambil makan sarapan, makan siang dan makan malam. Coba kita intip sebentar ya, yuk.
Ya, jadi dapur kita seperti ini. Ya, kita siapkan panci besar, kemudian wajan besar untuk makan santri, untuk masak makanan santri supaya lebih cepat dan lebih efisien dan juga lebih enak tentunya ya. Oke. Baik, yuk kita ke asrama putri. Dari dapur tadi kita akan langsung terhubung ke jalan menuju asrama putri. Jadi jalannya naik ke atas gitu ya. Oke, ayo kita naik ke asrama putri. Sekali lagi untuk santri putra tidak boleh memasuki area ini ya, kecuali dengan izin ustadz atau ustadzah. Yuk. Nah, ini kita bisa lihat ini penampakan asrama putri cukup tertutup, sangat tertutup. Jadi santri putri tidak perlu khawatir tentang soal privasi, aurat dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya terjaga. Dan kita bisa lihat bahwa asrama putri ini dikelilingi tembok tinggi dan gerbang di sebelah barat, sehingga tidak kelihatan dari jalan ya. Jadi cukup tertutup, aman dan sangat nyaman untuk privasi santri putri. Yuk coba kita masuk ke dalam asrama ya. Oke. Ya, di sini kita akan lihat ada tulisan ini kawasan putri harap izin dahulu. Artinya kalau ada ustadz, bahkan ustadz pun juga santri putra atau nanti pak tukang misalkan datang ke sini, ketika melewati area ini mereka harus izin dulu ya, izin dulu. Ini ustadz sudah izin ustadzah untuk masuk ya. Oke, yuk. Nah, untuk asrama putri di sini ada 2 ruang, kita bisa lihat di sana ya. Kita bisa lihat di ruangan ini asrama putri namanya Nusaibah, dan yang sebelah sana itu ruang putri, asrama putri Robiah ya. Kita tidak bisa buka asramanya karena dikunci oleh ustadzah ya. Oke, kita langsung aja ke bagian sebelah sana. Oke. Sekarang kita berada di kamar mandi santri putri ya. Seperti kamar mandi santri putra, di sini ada 10 pintu atau 10 kamar mandi putri. Jadi meskipun jumlahnya banyak, santri putri tidak usah khawatir antri, soal antri panjang. Insya Allah tidak ada ya, karena di sini semua kamar mandi bisa digunakan, kecuali 1 kamar mandi ini khusus untuk ustadzah. Yuk kita lanjut. Ya, di sini juga ada mesin cuci sama untuk mengeringkan baju anak-anak ya. Oke. Dan untuk jemuran juga, jemuran santri putri di sini tertutup sekali. Bisa kita lihat ya, dan ini cukup luas. Jadi dan untuk menjemur pakaian ini cukup ya bagi santri putri. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah hampir selesai pada video perkenalan lingkungan Ma'had Tahfidzul Quran Al-Amin Ngerambe ini ya. Sebelum saya tutup videonya, ada satu lagi fasilitas pondok yang juga tidak kalah seru, yaitu ini ya, kita punya lapangan ya. Ini lapangan voli sekaligus tempat olahraga juga ya, untuk voli. Kemudian di sana ada papan panahan. Jadi untuk ketika sore hari ketika selesai tahfidz, anak-anak bisa main voli, main sepak bola, dan juga panahan di tempat ini. Baik, begitu anak-anak, ayah bunda, ini fasilitas yang bisa kami sediakan di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Amin ini. Mari kita gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Kami tunggu kedatangan anak-anak semua, santriwati semua. Kita tunggu kedatangan kalian di tempat yang mulia dan penuh barokah ini, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.